Polda Metro Jaya kembali akan melakukan pemeriksaan terhadap selebgram Siska EE setelah yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Polisi juga meminta agar Siska EE kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebagaimana diketahui, Siska EE melawan penetapan tersangka dalam kasus produksi film pornografi dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 15 Januari lalu. Pihak Siska EE menilai penetapan tersangka terlalu memaksakan. Siska EE menyatakan telah menerima surat panggilan pemeriksaan polisi terkait kasus tersebut, namun pihaknya meminta agar pemeriksaan ditunda karena sedang dalam proses pra-peradilan. Sebelumnya Siska EE juga pernah terjerat kasus pornografi di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami sempat menemui Siska EE dan berbincang mendengar keluh kesahnya sesaat setelah ia ditangkap. Berikut curhatan Siska EE kepada tim Reportase News. Dan saya kenapa saya ingin improvement, saya ingin diakui, saya ingin dilihat. Dan sekarang semua orang melihat saya. Dan sekarang semua orang menyaksikan saya, mengenali siapa saya. Seperti itu. Sebenarnya semua orang kalau melakukan kesalahan pasti yang dirasa adalah sesat. Tapi semenyesal apapun kita itu sudah jalan yang sulit. Mungkin ada dua pilihan, namun kita dengan sengaja mengambil yang terbaik. Pun kalau disesalin, mungkin bagi banyak orang menyesal itu tidak ada artinya gitu. Tapi bagi saya menyesal itu berarti kalau kita bisa mengambil kesimpulan dari penyesalan kita dan mau merubah apa yang kita sesali sebelumnya. Jadi saya dengan rendah diri, dengan rendah hati saya menyesal melakukan perbuatan seperti itu. Siapa sih Kak yang mau gitu dalam posisi saya seperti sekarang ini gitu. Cuma ya itu mungkin ini sudah jalan dan sudah dituliskan untuk cerita hidup saya nantinya, untuk saya ceritakan tanpa perlu ada yang mengulang, baik itu orang terdekat ataupun orang di luar sana, siapapun gitu. Janganlah pernah ada yang mengulang cerita saya, janganlah pernah ada yang berani mencoba melalui cerita saya atau melalui track yang salah gitu. Karena saya sudah melalui itu dan ternyata tracknya salah. Ketika salah saja seperti saya menyelamatkan orang yang ingin kesasar gitu. Ini salah tracknya, saya sudah pernah melalui track ini. Lebih baik kamu di sini gitu kan Pak. Dalamnya kalau analoginya seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada keluarga-keluarga di luar sana, saya berharap semoga orang tua di luar sana tidak selalu menjadikan anaknya pelampiasan gitu Pak. Jangan jadikan anak itu pelampiasan. Anak juga tidak ingin dilahirkan dari siapa dan anak juga tidak bisa memilih gitu. Kan salah dari siapa ini. Intinya jaga rumah tangga gitu ya. Untuk pasangan suami istri atau partner hidup itu berusaha setia dengan pasangan kalian agar anak kalian itu juga tidak berdampak buruk bagi kesehatan mental anak juga. Kemudian tekankan pada anak-anak kalian sebagai orang tua, tekankan jangan pernah membuli, jangan pernah membuli atau jangan pernah merasa bangga kalau kalian bisa menindas atau mendiskriminasikan orang lain seperti itu. Karena itu dampaknya sangat luar biasa. Gitu. Karena kita juga tidak bisa membandingkan kesehatan mental orang lain dengan orang lain gitu. Membandingkan kesehatan mental. Betul. Mungkin bagi sebagian orang saya dipikir kamu mah masih segitu gitu. Sedangkan saya segini. No. Don't compare your mentality. Saya juga tidak ingin keluarga saya diekspos, mohon maaf begitu. Jadi karena ini perbuatan saya, tidak ada yang salah dengan keluarga saya yang saat ini, maksud saya dan adik saya, mungkin keluarga dekat saya yang tidak tahu apa yang saya lakukan di luar sana gitu. Jadi saya harap untuk media atau apapun itu, untuk orang-orang atau masyarakat di sana jangan judge keluarga saya yang sekarang karena mereka memang tidak mengetahui perilaku saya. Mereka hanya tahu siapa saya tanpa mengetahui bagaimana aktivitas saya di luar sana. Jadi saya harap tidak mengekspos pihak keluarga saya. Kalau mau ekspos itu saya begitu.